Ini berhasil diputarbalikkan. Apakah aku kembali ke ribuan tahun yang lalu? Bos, ingat, ada di depan. Berhenti, Liang Qinghong. Hari ini kau tidak akan bisa kabur. Pak Tua Liang, bukannya kau sangat pandai lari? Coba lari lagi di depanku. Siapa sebenarnya kalian? Sudah diambang kematian, masih banyak bertanya? Tanyakan saja pada Raja Yama. Hentikan. Anjing liar dari mana? Berani ikut campur? Kalau begitu, anak ini pun kan kita habisi sekalian. Kalian mau membunuhku? Anak muda, salahkan saja dirimu sendiri karena nasibmu buruk. Semoga di kehidupanmu selanjutnya, saat kau bereinkarnasi, kau tidak seapes ini. Kalian mengincarku, jangan libatkan dia. Kalian banyak bicara sekali. Apa kau mencoba meniru Grandmaster, menyerang dengan daun? Memburu dengan daun? Kau adalah seorang Grandmaster? Energi internal dilepaskan keluar, menyerang dengan daun. Anda benar-benar seorang Grandmaster? Hari ini tanggal berapa? 3 Oktober. Tahun berapa? Tahun 2023. 3 Oktober, itu adalah hari ketika Sing Sin mengalami kecelakaan. Aku harus segera menyelamatkannya. Anjing Jepang, tidak semudah itu kau pergi. Minggir, aku harus pergi menyelamatkan orang. Tidak bisa lewat. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat minggir. Tuan, bukankah orang ini adalah salah satu dari mereka? Jika bukan karena bantuan Mahaguru, tadi aku pasti sudah terbunuh. Minggir. Mahaguru, para bawahan saya tidak tahu etika, mohon jangan tersinggung. Jika aku tersinggung padanya, dia sudah menjadi mayat sekarang. Benar sekali. Mahaguru, nama saya Liang Qinghong, saya cukup terkenal di wilayah Donghai ini. Jika nanti ada sesuatu yang dibutuhkan, Anda bisa langsung mencari saya. Liang Qinghong, Anda adalah orang yang bersumpah tidak akan mengabdi pada Jepang dan berjuang melawan dengan gigih. Bagus, saya mengerti. Lalu, 5 organ Anda telah diserang energi jahat, Anda tidak akan hidup lama lagi. Tuan, orang ini sangat tidak sopan kepada Anda. Anda membiarkannya pergi begitu saja. Menurut saya, dia harus diberi pelajaran yang baik. Berani tidak hormat lagi, mati. Terima kasih, Mahaguru, atas pengampunan Anda. Mahaguru adalah ahli setingkat tetua agung. Jika berani tidak hormat lagi kepada Mahaguru, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sing Sin, sebelumnya aku telah menyakitimu. Tahan dia. Di kehidupan kali ini, aku pasti akan membuat semua orang yang mengganggumu membayar harganya. Tempat ini sudah dipesan oleh Tuan Muda kami. Anda tidak bisa masuk. Pergi sana. Tuli ya, disuruh pergi, kamu tidak dengar. Tuan Muda Zhao, bisakah kau melihat kenyataan bahwa kita pernah sekelas dan berikan uang ganti rugi ayahku padaku? Sing Sin, selama engkau mau jadi wanitaku, jangan hanya soal mengirim ayahmu ke rumah sakit saja, bahkan mengurusmu sampai akhir hayatmu. Tidak masalah sama sekali. Tuan Muda Zhao, aku sudah punya orang yang kusukai. Aku tahu kok, Qin Xuan kan? Tapi kau harus tahu, dia tidak punya uang, tidak punya kedudukan. Bersama dia, apa yang kau cari? Tuan Muda Zhao, anggap saja aku memohon padamu. Ayahku benar-benar sekarat. Lin Sing Sin, aku rasa engkau benar-benar seorang wanita yang sok suci. Kau minta Tuan Muda Zhao mengirim ayahmu ke rumah sakit, tapi tidak mau bermain dengannya. Mana ada hal sebaik itu di dunia ini? Sing Sin, kau bahkan tidak mengizinkanku menyentuhmu, tapi kau ingin aku menyelamatkan orang tua sialanmu itu? Mimpi di siang bolong saja sana. Sing Sin, jangan di depanku pura-pura polos. Kau bahkan tidak tahu sudah ditiduri berapa kali. Aku mau bermain denganmu, itu tandanya aku menghargaimu, mengerti? Itu karena aku menghargaimu, mengerti? Wanita seperti ini masih berani menolak Tuan Muda Zhao.
Sayang, aku punya sebuah usulan. Usulan apa? Karena wanita jahat kecil ini suka bermain piano, kalau begitu kita lumpuhkan saja tangannya. Lihat saja apa kau berani melawan lagi nanti. Kemari. Jangan. Jangan. Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Orang seperti apa dia? Cepat. Cepatlah. Tanganku. Banyak sekali darah. Setelah ini, dia akan jadi pianis satu tangan. Mulai sekarang, dia tidak bisa pura-pura polos lagi. Aku suka perempuan jahat yang pura-pura polos seperti ini. Perasaan disiksa benar-benar sangat memicu gairah. Setelah selesai dengannya, kalian urus dia, ya? Kenapa melawan? Hentikan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jika tidak, kalian semua akan mati. Kupikir siapa? Ya, ternyata si Sampakin Swan ini. Kenapa? Kau lihat wanitamu kami ganggu? Apakah kau ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik? Atau kau ingin memohon pada kami bersamanya? Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Pergi? Tidak semudah itu. Karena sudah datang, tidak ada yang boleh pergi. Tanganku, kenapa tiba-tiba tidak sakit lagi? Cepat pergi. Kita tidak bisa melawan mereka. Cepatlah pergi. Aku masih harus tinggal untuk bermain-main dengannya. Kau tidak perlu khawatir tentangku, percayalah. Lalu kau, jika kau tidak pergi, aku juga tidak pergi. Percayalah padaku. Cepat pergi. Aku, Pergi? Tidak semudah itu. Karena sudah datang, jangan harap bisa pergi. Orang-orang, berikan pelajaran yang bagus kepada dua orang udik ini. Bagaimana mungkin? Cepat pergi. Sampai ini hari ini, kenapa seperti berubah menjadi orang lain? Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan ya, kau sebaiknya jangan menyentuhku. Jika tidak, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu. Jangan kau pikir, hanya karena engkau menguasai sedikit bela diri, kau berani lancang di depan Tuan Muda Zhao. Aku peringatkan engkau, segera berlutut dan minta maaf. Jika tidak, bahkan dewa pun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Benarkah? Lepaskan aku. Kau sangat suka mematahkan tangan dan kaki orang. Zuan, kurasa engkau sedang mencari masalah. Tuan Zhao telah tiba. Siapa itu? Siapa yang berani berulah di wilayahku ini? Paman, anak muda ini, sudah kubilang, ini adalah wilayah Anda, tapi dia masih berulah di wilayah Anda. Dia benar-benar tidak menganggap Anda sama sekali. Katakan, mau lenganmu dipotong atau kakimu dipotong? Pilih saja. Berlutut. Apa katamu? Hah? Kau benar-benar sombong. Kau tahu, kau sedang bicara dengan siapa? Berlutut. Aku benar-benar kagum padamu. Aku tidak tahu dari mana kau mendapat keberanian sebesar ini. Berani berbicara seperti itu padaku. Sangat mudah. Aku akan membereskanmu. Bajingan, apa kau sudah gila? Sudah aku bilang, aku tidak suka orang menunjukku. Bocah bagus. Karena kau begitu ingin cari mati, akan kubantu. Lei Hu. Lei Hu ini terkenal sebagai petinju kelas berat bawah tanah. Kau tunggu saja kematianmu, bocah. Lei Hu, bantu aku menemukannya sampai mati. Katakanlah, kau mau mati seperti apa? Hanya orang yang bahkan belum mencapai kekuatan tersembunyi. Masih berani, di hadapanku, berbicara besar. Cari mati. Kekuatan pukulan Lei Hu sudah mencapai puncak. Dia pernah di atas ring membunuh banyak ahli. Bocah, lihat saja kau akan mati atau tidak. Lepaskan aku. Hanya segitu kemampuanmu. Bukankah tadi engkau yang bertanya padaku, mau mati seperti apa? Meskipun kau sudah mencapai kekuatan tersembunyi, aku tetap bisa membunuhmu.
Dasar bocah hebat. Ternyata aku meremehkanmu. Kak Hu pasti sedang memanggil orang yang melindunginya. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukanmu sampai mati. Aku tidak percaya, tidak bisa menghancurkanmu. Kak Feng, ada yang bikin ulah di tempatku. Baiklah, saya tunggu Anda. Nah, jangan senang dulu, tunggu sampai Feng datang. 1 tahun dari hari ini akan jadi hari kematianmu. Kamu tahu siapa backingan paman saya, kan? Chu Feng, petarung nomor 1 klan Liang. Klan Liang. Chu Feng. Benar, kekuatan Feng sangat dahsyat. Makhluk kecil sepertimu bisa dengan mudah diinjak hingga mati. Klan Liang yang kalian sebut itu klan Liang yang dipimpin Liang Qinghong? Aduh. Nak, kau tahu klan Liang juga? Liang Qinghong itu di depanku, harus bersikap sopan santun. Lalu, apa hebatnya Chu Feng ini? Nah, kau tahu apa yang kau katakan? Jika kau kenal Pak Liang, aku kenal Presiden Amerika. Kalau Pak Liang datang, kau pasti kencing di celana, kan? Karena kau ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Feng tiba. Feng sudah datang, siap-siap mati kau. Siapa yang begitu berani mengusik anak buahku? Siapa yang begitu berani membiarkan anak buahku mati? Ternyata dia. Dasar bocah ini, keberaniannya terlalu besar, berani memanggil langsung Tuan Besar Liang dengan sebutannya. Kak Feng, bukankah kamu sangat sombong? Coba sombong lagi, biar kulihat. Bukankah kamu bilang Tuan Liang juga takut padamu? Kau ini benar-benar berani sekali. Di depan Kak Feng, kau masih berani main tangan. Apa kau sudah tidak ingin hidup lagi? Kak Feng sangat marah. Akibatnya akan fatal. Bocah, sekarang, bahkan jika engkau berlutut di tanah, memohon ampun juga tidak ada gunanya. Kak Feng. Kak Feng, apa yang sedang kau lakukan? Kak Feng. Chu Feng memberi hormat pada guru. Kak Feng, dia hanyalah orang miskin rendahan, bukan seorang guru sama sekali. Kita semua tahu itu. Apa kau salah orang? Ini bukan urusanmu, rendahan yang berbicara. Zhao Tianhe, kau sangat berani. Apa kau tidak tahu siapa guru ini? Bahkan Pak Liang sangat menghormatinya. Guru, saya salah. Saya telah menjadi orang yang buta. Tolong maafkan kesalahan saya, jangan pedulikan saya. Ampuni saya, ampuni saya. Besok, aku akan membuat keluarga Zhao. Kalian lenyap. Guru, Zhao Tianhe, pergi dari Donghai. Kalau tidak kau tahu akibatnya. Guru, saya mohon maaf atas kelancangan bawahan saya tadi. Saya harap guru bisa bersikap lebih toleran. Guru, Kalau mau bicara, bicaralah. Kesabaran saya terbatas. saya sudah lama mencari keberadaan Anda karena sudah bertemu. Ini adalah takdir. Jujur saja, Tuan Liang menghadapi beberapa masalah. Saya harap guru bisa membantu. Mau saya membantu? Memangnya kenapa? Jika guru bersedia membantu, Tuan Liang akan menyetujui semua persyaratan. Tidak tertarik. Guru, setelah Tuan Liang pulang, dia terus muntah darah. Kami tidak tahu penyebabnya. Selain itu, ninja Jepang selalu mengincar dia. Kami benar-benar sudah kehabisan akal. Ninja Jepang, Benar, jika Anda mau membantu, saya ikut denganmu. guru serius dengan perkataan Anda. Ada apa, Guru Qin? Kau naik duluan, saya akan memeriksanya. Kakek, saya keluar sebentar untuk melihat-lihat. Siapa di sana?
Kalian ini siapa? Orang yang akan mengantarmu ke alam baka. Liang Qinghong, saatnya kau mati. Kalian tidak boleh menyentuh kakekku. Liang Ying, jika kalian mau apa-apa, hadapi saja aku. Jangan sentuh cucuku. Jangan terburu-buru, aku akan memenuhinya sekarang. Kau cari mati. Lepaskan bosku. Kau lepaskan duluan. Keji sekali. Semua organ dalammu sudah terluka oleh energi pedangku. Kau sudah tidak berguna. Liang Qinghong, terimalah kematianmu. Berani menyentuh Tuan Besar Liang? Langkahi aku dulu. Tahun depan di hari yang sama adalah hari kematianmu. Kakek, di kehidupan selanjutnya Ying kecil akan tetap menjadi cucumu. Mati kau. Siapa? Anjing liar Jepang macam apa? Yang berani berbuat onar di wilayah Dacia? Master, Master Qin sudah datang. Kalian para anjing Jepang, tidak ada yang bisa lari. Beraninya engkau menghina negara Jepang? Siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak bisa membunuhku. Ketua timku ada di dekat sini. Jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang kau maksud adalah yang bersembunyi di hutan itu? Dia sudah kubunuh. Apa? Nah, ketua tim kami sangat kuat. Ini tidak mungkin. Bising. terima kasih banyak Master Qin. Anda telah menyelamatkan nyawa saya lagi. Aku hanya datang untuk membereskan para anjing Jepang ini saja. Master, Ada hal lain? Anda membunuh orang-orang Yamaguchi Gumi. Mereka tidak akan mudah melepaskan Anda. Saya mohon Anda harus, benar-benar harus. Kakek, Jangan ke sana. kakek, Jangan mendekat. Dia belum meninggal. Guru, bagaimana keadaan kakek tua itu? Dia diracun. Racunnya adalah racun pemutus nyawa 7 bintang. Apakah racun ini berbahaya? Kalian keluar dulu. Siapa itu berani-beraninya merusak rencanaku? Hanya tipuan murahan. Berani merusak rencanaku? Tidak peduli siapa dirimu, aku akan membuatmu membayar mahal. Aku menemukanmu. Guru, bagaimana keadaan Tuan Besar Liang? Dia tidak akan mati. Terima kasih banyak, Guru. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Kalian telah memprovokasi orang yang tidak seharusnya kalian provokasi. Guru Qin, ini adalah kartu hitam tertinggi dari keluarga Liang. Setelah Anda memilikinya, semua bisnis keluarga Liang semuanya akan gratis. Di dalamnya juga ada uang tunai senilai 2 triliun rupiah. Saya mohon Anda menerimanya. Ching Xin terluka, dan ayahnya juga kebetulan membutuhkan sejumlah uang untuk pengobatan. Baiklah. Kalian sedang membicarakan apa? Untuk apa kau kembali? Bukankah Tuan Besar sebentar lagi akan meninggal? Aku harus kembali untuk memimpin situasi ini. Lagi pula, aku adalah satu-satunya pewaris laki-laki di keluarga Liang. Tuan Besar sekarang sakit separah ini, kau hanya menginginkan harta keluarga. Jangan banyak omong kosong. Tuan Besar mau mati atau tidak, keluarga ini tetap milikku. Karena aku sudah datang hari ini, mari kita bicara terus terang. Hei, cepat kembalikan kartu hitam itu. Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang rendahan sepertimu. Liang Yuanfeng, kau sebaiknya menjaga ucapanmu.
Guru ini adalah penyelamat nyawa Tuan Besar Liang. Sih, penyelamat nyawa pria ini yang seluruh badannya tidak bernilai 100 rupiah, sampah yang suka ikut campur. Aku beritahu kau, cepat keluarkan kartu itu atau aku akan membuatmu lumpuh. Sebenarnya saya tidak tertarik dengan kartu ini, tapi karena kamu banyak bicara, maka saya akan mengambilnya. Tadi kamu bilang, kamu mau melumpuhkan siapa? Guru, maafkan dia. Dia ini putra satu-satunya Tuan Liang. Tolong jangan hiraukan. Orang ini ternyata memiliki sedikit kis sejati. Menarik. Liang Yuanfeng, sebaiknya kamu jaga ucapanmu. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Liang kecil, sepertinya di keluarga Liang kamu tidak punya wewenang apa-apa. Bahkan untuk kartu hitam kecil saja tidak bisa kamu dapatkan. Pak Tua Wu, saya sungguh memalukan di mata Anda. Hal yang saya janjikan pada Anda pasti akan saya lakukan. Kartu hitam itu pasti akan saya ambilkan untuk Anda. Cepat keluarkan kartunya. Nah, jika kamu tidak segera memberikannya, akan kutendang kamu untuk dimakan hiu. Sialan. Liang Yuanfeng, jika kamu berani menyentuh Guru Qin, kamu harus hadapi aku dulu. Masih saja memanggilnya guru terus. Chufeng, kamu sudah ikut Tuan Besar selama lebih dari 10 tahun kan? Kenapa kamu masih bodoh seperti babi? Guru saja belum tumbuh lengkap. Guru apa itu? Biar ku beritahu kalian, ini adalah Guru Wu Yao, adalah guru sejati yang namanya menggema di Jiangnan dan Donghai. Wu Yao, mungkinkah ini Guru Wu yang legendaris itu? Kenapa aku tidak terlihat seperti itu? Apa yang dilatih oleh Guru Wu? Teknik pengendali petir. Jika dilihat di seluruh Jiangnan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, tunggulah jenazahmu diambil. Takut. Guru Wu memang hebat. Tetapi jika hari ini kau berani mencelakakan Guru Qin, aku tidak akan setuju. Dan aku tidak setuju. Sepertinya anak ini telah meracuni pikiran kalian. Sungguh tidak sedikit. Karena sudah begini, aku juga tidak perlu sungkan lagi. Guru Wu, saya mohon bantuan Anda. Aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Sinar listrik tak terbatas. Nah, apakah kau akan berlutut sendiri dan memohon ampun dengan patuh? Atau membiarkan orang tua ini bertindak sendiri? Memaksaku berlutut? Kau juga pantas? Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat dengan jelas apakah aku pantas atau tidak. Jangan sentuh Guru Qin. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Petir. Ini masih manusia? Sudah lihat, kan? Ini baru guru sejati. Nah, kau menyesal sekarang. Sudah terlambat. Karena menyinggung Guru Wu, hidupmu hancur seumur hidup. Seorang rendahan, kau juga pantas membuatku menyesal? Jurus 5 petir Qian Gang. Mati kau. Pecah. Patahkan. Bagaimana mungkin? Dia hanya dengan satu serangan sudah menghancurkan mantra petirku. Sial. Aku bertemu dengan ahli hebat. Hei, anak muda bermarga Liang, kau menjebakku sampai mati. Tuan yang hebat. Tuan yang hebat. Tadi kau mencoba membunuhku. Tidak. Bukan begitu. Hancurkan kemampuanmu sebagai hukuman. Dia begitu mudahnya menghancurkan kemampuan Master Wu. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu berterima kasih. Telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kusinggung. Ampuni aku. Benarkah? Aku akan menghancurkannya sendiri. Sampah. Orang ini benar-benar monster. Halo Sing Sin. Qin Xuan, bagaimana kabarmu? Aku meneleponmu sepanjang malam, tapi tidak bisa menghubungimu. Kau baik-baik saja kan? Semua yang harus diselesaikan sudah selesai. Oh, ya? Aku baru saja dengar, Zhang Hao di reuni kelas dipermalukan oleh Wang Hongzi. Dan juga, dia menyuruh orang untuk melukai orang tuanya sampai meninggal.
Di mana? Di Tianlongwan. 1, 2, 3, patung. Kalian semua pernah main kan? Teman-teman, nanti siapa yang pertama menyetrum dia, saya akan beri dia hadiah 100 juta rupiah. Hei, siap-siap ya. 1, 2, 3, patung. Tidak serius ya. Ayo, 1, 2, 3, patung. Tuan Muda Huang, saya yang pertama menyentuhnya. Nanti uangnya akan kuberikan padamu. Ayo, tuang. Apaan ini? Urine. Baunya? Itu air kencing. Tuang air kencingnya, biar dia hilang dahaganya. Dasar si gendut, sialan kau. Aku mengadakan reuni palsu hari ini hanya untuk menemukanmu. Kalau kau tahu diri, berikanlah Giok Tiansan yang ada di rumahmu. Kalau tidak, cepat katakan. Mau menginginkan pusaka keluargaku? Mimpi di siang bolong. Dasar si gendut, kau masih keras kepala ya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam cekokan air kencing itu padanya. Minumlah. Minumlah. Dasar babi gemuk, kau menyerah atau tidak? Pukul dia. Nah, karena kau masih tetap keras kepala, jangan salahkan aku jika aku bertindak keji. Pukul dia. Hentikan. Oh, bukankah ini teman sekelasku, si sampah Kin? Lama tidak berjumpa. Sekarang kau kerja di mana? Tuan Muda Huang, kau terlalu memujinya. Dia hanyalah sampah rendahan, bukan siapa-siapa. Mana mungkin dia ini dulunya di kelas kita yang paling rajin belajar. Kau bilang dia tidak punya pekerjaan? Tidak mungkin kan? Bukan hanya itu. Aku dengar orang tuanya dibunuh. Sekarang dia sama seperti babi gemuk ini. Sama-sama, sebatang kara. Huang Hongzi, jaga bicaramu. Jika kalian menyinggung Guru Qin, kalian semua akan menerima akibat buruk. Oh, bukankah ini Liang Ying? Kenapa engkau di belakang si sampah ini? Jika kau berani tidak menghormati Guru Qin, jangan salahkan aku jika aku berubah sikap drastis. Apa? Guru Qin? Dia? Liang Ying? Apa otakmu kemasukan air, ya? Aku sudah mengenalnya lebih dari 10 tahun. Dia itu cuma sampah sialan. Kau memanggilnya Guru Qin? Sepertinya engkau sudah ditipu habis-habisan olehnya, dan kau masih membantunya menghitung uang. Huang Hongzi kau. Aku memberimu kesempatan terakhir. Lepaskan mereka. Sialan, kau ini siapa? Kau pikir kau bisa menyuruhku melepaskan orang begitu saja? Pukul dia dengan keras. Teknik pembeku. Ada apa ini? Ada apa ini? Kami tidak bisa bergerak. Berlutut. Aku tidak bisa bergerak. Trik macam apa ini? Apa yang terjadi? Bapak Huang, cepat pikirkan sesuatu. Qin Xuan, kau sialan ini, permainan kotor macam apa ini? Qin Xuan, kau... Ini. Dasar kurang ajar. Apa Qin Xuan ayahmu? Kau melindunginya seperti itu? Dia adalah saudara. Sampah sepertimu juga punya persaudaraan? Huang Hongzi, biarkan dia pergi. Apapun yang kau katakan akan kuturuti. Benarkah? Kalau begitu, berlututlah di hadapanku dan gonggong 2 kali agar aku bisa mendengarnya. Jangan berlutut. Saudaramu ini tidak mampu. Hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkanmu. Gugu. Huang Hongzi, bukankah kau sudah berjanji padaku untuk melepaskannya? Aku persetan. Zhang Hao, di kehidupan sebelumnya aku gagal melindungimu. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjagamu sepenuhnya. Huang Hongzi, hari ini kau pasti mati. Qin Xuan, dasar pecundang. Aku tidak peduli kau sedang beraksi sulap atau sedang melakukan trik licik apapun, hanya dengan itu kau pikir bisa membunuhku. Kau tahu ini apa? Sekuat apapun dirimu, apa kau bisa lebih cepat dari peluru? Cepat berlutut di depanku jika kau tahu diri.
Kalau begitu, aku akan bermain-main dengan kalian. Tuan Muda Huang, anak ini pasti gentar karenamu. Beri dia pelajaran agar dia tahu diri. Kau pamer ya? Kau berani memamerkannya lagi di depanku? Kalian semua berlutut padaku. Kalau tidak, tidak ada satupun yang boleh pergi. Aku tidak suka jika ada orang mengacungkan sesuatu padaku. Aku mau mengacungkan pada siapapun, terserah aku. Aku tunjuk kamu. Apa kamu takut? Aku tunjuk kamu, kenapa memangnya? Ayo sini. Aku takut padamu. Perpindahan pengendalian benda. Ada apa ini? Kenapa masih lihat-lihat? Cepat bantu aku. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku akan perlahan, sedikit demi sedikit, menyiksamu. Qin Xuan, aku tidak peduli trik licik apa yang kau gunakan. Kau benar-benar berani, brengsek. Jika kau punya nyali, tunggu sebentar lagi, aku akan membuat hidupmu menderita. Tuan, pengaruh keluarga Huang sudah mengakar kuat di Donghai. Jika Anda membunuhnya sekarang, saya khawatir. Kau pikir aku takut masalah? Berani-beraninya engkau menyentuh Tuan Mudaku. Tuan Wei. Sungguh berani mati. Cepat berlutut dan memohon ampunan pada Tuan Mudaku. Jika tidak, hari ini, bahkan jika dewa turun tangan, kau tetap tidak akan terselamatkan. Itu Tuan Wei. Anak ini pasti mati. Tuan Wei, cepat bantu aku membunuhnya. Tidak, aku akan membuatnya menderita lebih dari kematian. Lebih buruk daripada kematian. Berisik. Berani melukai para tuan muda kami di depanku, kau cari mati. Inikah yang disebut sihir abadi? Tak kusangka Tuan Wei sudah menguasai sihir abadi. Sekarang Qin Xuan pasti akan mati. Dasar bocah bodoh, berani kurang ajar di depanku. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang disebut kekuatan. Energi hitam ini mirip sekali dengan energi di tubuh Liang Qinghong. Apa maksud Guru Qin? Bergabung dengan pengkhianat bukan pilihan yang bijak. Terima kematianmu. Berisik. Ini, bagaimana guru bisa berlutut di hadapan Qin Xuan? Tunggu, aku ingin bicara. Katakan. Guruku adalah Shanling Lauren. Guru saya adalah Shanling Lauren. Jika kau membunuhku, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Kau, apa yang kau katakan? Shanling Lauren adalah gurumu? Benar. Hebat sekali ya. Guru besar, mungkin Anda tidak tahu, Shanling Lauren ini kekuatannya sangat hebat, sudah mencapai tingkat Grandmaster. Semua keluarga besar sangat mewaspadainya. Grandmaster? Sejujurnya aku katakan padamu, guruku, Shanling Lauren, sudah melampaui Grandmaster dan telah memasuki alam uzun. Lagi pula, dia adalah sesepuh agung dari Yamaguchi Gumi. Jika engkau berani membunuhku, aku jamin kau tidak akan bisa hidup. Yamaguchi Gumi? Jadi kalian yang ingin mencelakai kakek? Si tua bangka Liang Qinghong itu, dialah kakekmu, ya. Siapa suruh dia merusak urusan baik Yamaguchi Gumi? Ternyata kau hanyalah seekor anjing Jepang, sama saja. Kau? Guru saya adalah Shanling Lauren. Berpihak pada Jepang, menjual negara demi kemuliaan. Meskipun gurumu adalah raja dewa sekalipun, itu tidak berguna. Dasar bajingan kecil. Akhirnya aku menemukanmu. Itu Shanling Lauren? Guru, tolong saya. Guru, tolong saya. Hewan terkutuk. Keberanianmu tidak main-mainnya. Kau merusak rencana bagusku, dan bahkan berani mencoba membunuh muridku. Kau yang menyakiti kakekku. Jadi kau ini, miliknya Liang Qinghong cucu. Dia membuatku menghancurkan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku tentu saja harus membuatnya menderita setengah mati. Kau bajingan, aku akan melawanmu sampai akhir. Berlutut.
Ada apa ini? Apa dia masih manusia? Apa aku akan mati? Tamatlah sudah. Ini semua gara-gara Kinsuan. Kalau bukan karenanya, bagaimana kita bisa memancing orang-orang ini datang ke sini? Kinsuan, kau memang makhluk terkutuk. Zhang Pangzi memang sudah orang tidak berguna. Kenapa engkau harus datang menyelamatkannya? Lepaskan muridku. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Baik. Aku akan melepaskannya sekarang. Beraninya kau. Anak muda, kau berani membunuh murid kesayanganku? Anda berani di hadapan Shenling Lauren membunuh muridnya. Hanya seekor anjing suruhan dari Jepang saja. Sudah dibunuh, ya sudahlah. Tidak terima. Bagus sekali. Sudah lama tidak ada yang berani menantang kakek ini seperti ini. Sekarang berlutut dan bertobat. Dan lumpuhkan kemampuan bela diri dirimu sendiri. Mungkin saja aku masih bisa mengampuni nyawamu. Dasar anak nakal. Kau benar-benar terlalu sombong ya. Memberi kakek ini kesempatan hidup. Pusing sekali. Ada apa ini? Kalian sembunyi dulu. Anak muda, kelihatannya kemampuanmu luar biasa. Bagaimana kalau engkau menjadi murid kakek ini? Aku pasti bisa membuatmu meningkat ke level yang lebih tinggi. Seekor anjing tak berguna, berani-beraninya di hadapanku, bersikap sombong. Kurang ajar. Dasar bajingan kecil. Hari ini kau pasti mati. Hanya sekadar butiran kecil, berani-beraninya bersaing dengan bulan purnama. Berlutut dan terima hukumanmu. Jika tidak, kau mati. Anak kecil ini berani di hadapan orang tua sepertiku berbicara omong kosong. Berlutut dan minta maaflah. Dan juga katakan keberadaan Yamaguchi Gumi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau benar-benar orang yang tak tahu diri, dasar anak haram. Tunduk padaku, jika tidak, kau akan mati. Tidak mau bertobat. Energi internal yang sangat kuat. Sebagai seorang kultivator Longguo, kau tidak berbakti pada negara, malah menjadi antek Waguo, dan tidak berniat menyesal. Hari ini, aku sendiri yang akan membunuhmu, pengkhianat. Kau ingin membunuhku. Kemampuanmu masih jauh. Shenling, kau mau lari kemana? Bayan. Dia itu sosok misterius dari Longguo, Master nomor 1. Bayan, kau, kenapa bisa ada di sini? Pengkhianat, aku sudah mengawasimu sejak lama. Hari ini, aku pasti akan menghukummu, si iblis ini. Di tempat ini juga. Ayo kita lihat kekuatanmu yang sesungguhnya. Bayan, Kinsuan, kalian berdua menindas orang tua seperti aku. Apa kalian tidak takut jika tersebar dan ditertawakan oleh orang-orang dari dunia persilatan? Cih, untuk membunuhmu, aku sendiri sudah cukup. Tunggu. Bayan, bukankah kau selalu ingin tahu di mana Giok Darah Tianshan dan Yamaguchi Gumi berada? Bagaimana kalau begini? Kau biarkan aku hidup, aku akan memberitahumu. Bagaimana? Cepat katakan sekarang juga. Tunggu aku memanggil Raja Iblis. Kalian semua akan mati. Bayan, Giok Darah Tianshan adalah harta karun negeri naga dan selalu berada di tangan ketua Yamaguchi Gumi.
Mengenai di mana ketua mereka berada sekarang, aku memang tidak tahu. Tetapi aku tahu kemana dia akan pergi selanjutnya. Katakan. Di Istana Yama, cari saja sendiri di sana. Sial, aku ceroboh. Dua orang bodoh, terimalah kematian. Raja Iblis telah turun. Ian, dengar aku. Orang tua ini memanggil Raja Iblis turun. Kau pasti akan mati. Kau pengkhianat, rasakan kematian. Bayan, apakah ada kata-kata terakhir? Raja Iblis telah bangkit, tak tertandingi di bawah langit. Kau bisa dikalahkan oleh Raja Iblis. Itu adalah kehormatan bagimu. Menyerahlah. Tunduk pada Raja Iblis, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, semuanya. Uang, kedudukan, kekuasaan, semua bisa kau miliki. Bagaimana? Aku Bayan, sejak menjadi Dewa Perang Negara Long, telah membasmi kejahatan dan mengalahkan musuh bebuyutan selama 5 tahun. Negara Long memperlakukanku seperti pahlawan bangsa, maka aku harus membalas budi negara ini. Mengkhianati negara Long, sama sekali tidak mungkin. Pahlawan bangsa, sungguh lelucon. Mereka hanya menganggapmu sebagai bidak catur untuk dimainkan. Di mata mereka, kau tidak ada harganya. Kau pengkhianat, mana mungkin kau bisa mengerti aku? Jika tidak mau tunduk, kau harus mati. Tidak lebih dari mati saja. Aku, Bayan, 18 tahun kemudian, akan menjadi pahlawan lagi. Kau, jangan sampai menyesal. Shanling, pernahkah engkau dengar pepatah? Apa? Tidak menyesal seumur hidup, memasuki negara naga, di kehidupan selanjutnya, terlahir kembali sebagai orang Daxia. Matilah kau. Menghina Dewa Perang Negara Naga adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Bajingan kecil, apakah kau sebegitu ingin cepat mati? Kaulah yang akan mati. Adik kecil, cepat pergi. Kau bukan lawannya. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan meminjam kekuatan Raja Iblis dan membunuhmu di tempat ini. Hancurkan. Matilah engkau. Bocah, kau bukan tandingan orang tua ini. Sekarang, terimalah kematianmu. Adik kecil, cepat pergi. Fajra penakluk iblis. Apa ini? Teknik apa ini? Saat ini baru saja dimulai. Ini tidak mungkin. Matilah. Dasar bajingan kecil. Beraninya engkau memaksaku. Kehilangan satu tubuh cloning. Tunggu saja pembalasanku. Cepat sekali dia kabur. Tapi, menghancurkan salah satu tubuh kloningnya sudah seperti memberinya pelajaran berat. Terima kasih. Siapa orang itu? Kapan Tiongkok memiliki orang sehebat ini? Qin Xuan kau, sejak kapan kau punya kemampuan seperti ini? Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Apa yang ingin kau lakukan pada antek itu? Silakan saja, lakukanlah. Kau, apa yang kau lakukan? Apa maumu? Ya ampun, bagaimana dia bisa berani? Babi gendut sialan, beraninya kau memukulku. Kau berani melawanku? Ya. Biar kau tahu rasanya menjadi anjing penjilat Jepang. Dia berani memukul Tuan Muda Huang. Aku adalah pewaris keluarga Huang. Kau berani memukulku? Aku akan mencari orang untuk menghabisimu. Yang tidak ingin mati, segera enyah dari sini. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Sungguh kami minta maaf, kami salah. Kami salah, kami minta maaf. Besok, aku akan meratakan keluarga Huang dan memusnahkan para anjing penjilat itu. Qin,
Kau sudah melakukan cukup banyak untukku. Tidak perlu bicara lagi. Huang Hongzi terlibat dengan Yakuza. Kurasa keluarga Huang juga bukan orang baik. Kau istirahatlah dengan baik dan tunggu kabar dari Ayah, Ibu, kalian jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan orang yang telah membantai keluarga Qin kita saat itu. Tunggu sebentar. Ada apa? Terima kasih atas bantuan Anda. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Menghabisi anjing-anjing Jepang, itu hanya tugas sepele. Siapa sebenarnya dia ini? Hormat saya, Ketua. Siapa yang melukaimu? Saya tidak tahu. Dia belum pernah muncul sebelumnya. Sepertinya orang seperti itu tidak ada. Di Nagaraya, masih ada ahli yang tidak kamu ketahui? Saya rasa mungkin dia dari keluarga tersembunyi. Kamu tidak perlu mengurus masalah ini lagi. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Ngomong-ngomong, harta karun keluarga Qin, sudah ada kabar? Katanya di dalamnya ada rahasia keabadian yang sesungguhnya. Belum ditemukan. Waktunya sudah terlalu lama. Aku beri kamu waktu setengah bulan. Jika dalam setengah bulan kamu tidak menemukannya, kamu tidak perlu menyelidikinya lagi. Ini adalah obat suci penyembuhan yang diperoleh setelah membunuh ratusan kultivator Nagaraya. Jangan membuatku kecewa lagi. Baik. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Beraninya dia sampai membunuh Tuan Muda Huang? Apa mereka tidak tahu siapa Tuan Muda Huang? Kudengar semalam terjadi pertempuran yang sangat sengit, dan Tuan Muda Huang tewas pada saat itu. Kudengar, Tetua Shenling dari Yamaguchi Gumi juga datang. Apa katamu? Tetua Shenling juga datang. Dia itu iblis besar dalam legenda. Sudah membunuh banyak orang. Jangan-jangan Tuan Muda Huang dibunuh olehnya? Mana mungkin keluarga Huang ada hubungan dengan Yamaguchi Gumi? Kau tahu itu kan? Sama sekali tidak mungkin dia yang melakukannya. Tuan Besar, ada seseorang yang menerobos masuk. Dia orangnya. Siapa kau? Berani-beraninya masuk tanpa izin ke keluarga Huang? Benar-benar kurang ajar. Kenapa kau terlihat agak tidak asing? Oh, kau si kecil dari keluarga Qin yang berhasil kabur tahun itu. Sisa keturunan keluarga Qin? Kau siapa? Siapa aku? Hahaha, aku adalah orang yang membunuh seluruh keluargamu saat itu. Hahaha, tidak kusangka. Setelah bertahun-tahun ini, anak yang kabur dari keluarga Qin si bajingan kecil itu kembali lagi di hadapanku. Benar-benar kejutan yang tak terduga. Akhirnya kau muncul juga. Dia adalah yang waktu itu ahli waris keluarga Qin. Tidak kusangka bahwa dulu keluarga Qin dibungkam. Ternyata itulah Lin Zongguan. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi kau yang membunuh seluruh anggota keluarga Qin? Benar, akulah yang membunuh seluruh keluargamu. Kenapa keluarga Qin tidak tahu diri, ngotot melawan keluarga Huang? Karena sudah begitu, aku pastikan semua anggota keluarga Qin lenyap sepenuhnya. Tidak kusangka masih ada satu yang lolos. Sepertinya kedatanganku kali ini tidak sia-sia. Kau pasti belum tahu kan? Dulu ayahmu tidak langsung meninggal, tapi dia melihatku memperlakukan ibumu, disiksa perlahan-lahan sampai mati, baru dia menghembuskan napas terakhirnya. Hahaha. Ibumu saat dimainkan benar-benar mengasyikkan. Hahaha. Saat itu dia bahkan berpikir jika dia bekerja sama denganku, setelah selesai aku akan melepaskan ayahmu. Kenapa? Hanya begini saja kamu sudah tidak tahan? Kalau begitu, haruskah aku memberitahumu? Bagaimana adikmu itu saat memohon kepada kami sangatlah merendahkan diri. Ya Tuhan, ini. Beraninya engkau menyerangku.
Anak muda dari keluarga Qin ini sangat hebat. Kepala pelayan Lin memiliki kekuatan besar, ilmu bela diri internalnya telah lama sempurna, dan bisa dibilang dia sudah setengah tingkat seorang guru besar. Bahkan tidak ada perlawanan sama sekali yang bisa dilakukannya. Tidak disangka, dia ternyata telah mencapai level seorang guru besar. Sama sekali tidak mungkin. Berapa usianya? Bagaimana mungkin dia seorang guru besar? Guru besar di negara naga hanyalah beberapa orang saja. Aku belum pernah melihat guru besar berusia 20-an. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah ini. Itu terlalu mudah bagimu. Kau mempermalukanku seperti ini? Yakuza tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, bukan hanya dirimu, tapi juga teman-temanmu. Cepat atau lambat mereka semua akan mati. Benarkah? Tendangan ini demi seluruh keluarga Qin yang telah kau celakai sampai mati. Aku salah. Anak ini, apakah dia akan menendangnya berkali-kali, mempermalukan manajer Lin sampai mati? Tendangan ini demi keadilan bangsa. Mengerikan sekali. Sejak tidak pernah ada yang berani berbuat seperti ini pada manajer Lin. Tendangan ini demi kerabat terdekatku yang tewas mengenaskan. Jangan bunuh aku. Dia mati. Mati. Dia benar-benar mati. Ahli bela diri terbaik, keluarga Huang, murid tetua Shenling, meninggal begitu saja. Kau. Kita tidak punya permusuhan apapun denganmu. Mengapa engkau membunuh seluruh keluarga Qin? Aku tidak tahu. Mungkinkah anak ini, bahkan Tuan Huang, juga berani disentuhnya? Itu adalah atasan yang mengatur. Itu tidak ada hubungannya dengan. Atasan? Itu adalah Yamaguchi Gumi. Itu adalah orang-orang dari Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi? Anda yakin? Ya, betul. Kalau begitu, apakah Anda tahu Yamaguchi Gumi sekarang ada di mana? Saya tidak tahu, tetapi pelayan Lin tahu. Namun, dia sudah meninggal. Kalau begitu saya mengerti. Anda juga sudah tidak berguna. Ya ampun, ini... Tuan Huang juga mati. Jika kalian tidak ingin mati, cepat pergi. Cepat lari. Orang ini terlalu menakutkan. Ingatan pelayan Lin ini sepertinya juga tidak mengetahui keberadaan Yamaguchi Gumi. Ada perlu apa? Anda bernama Qin Xuan? Anda menyelidiki saya. Tidak disangka keturunan keluarga Qin sudah sekuat ini. Apa maksudmu? Jika bukan karena kakekmu, tidak akan ada diriku yang sekarang. Maksudmu, kakekku pernah menyelamatkanmu. Awalnya aku ingin membalas budi, tapi aku tidak menyangka. Yamaguchi Gumi sudah memusnahkan keluarga Qin. Alasan aku menyelidiki orang tua Shenling adalah untuk menanyakan keberadaan Yamaguchi Gumi. Sekarang aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Di mana mereka? Gedung Juding. Jangan pergi. Itu terlalu berbahaya. Sebaiknya tunggu orang-orang kami tiba, baru kau pergi. Ketua, benar-benar sakti, luka-lukaku langsung sembuh. Sekarang, kau sudah ditingkatkan levelnya secara paksa oleh ketua. Kekuatanmu meningkat drastis. Dengan begitu, kau bisa mengendalikan kekuatan Raja Iblis dengan lebih baik. Jika aku bertemu bocah itu lagi, aku pasti akan menekannya dan menggosoknya ke tanah, membuatnya tidak berdaya. Aku benar-benar tertarik. Orang yang kau sebutkan itu sebenarnya sekuat apa dia? Sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi. Ketua memerintahkan agar kita berdua dalam waktu setengah bulan harus menemukan anak nakal keluarga Qin. Jika tidak, nyawa kita berdua dalam bahaya. Tenang saja, saat engkau diobati, aku sudah mengerahkan orang-orangku sendiri untuk menyelidiki. Dalam 3 hari, pasti akan ada kabar.
Sedang apa? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ini menara Jiuding kan? Benar. Ada apa? Hei, bocah. Kau belum kuizinkan masuk. Gawat, gawat, ada orang yang menerobos masuk. Bocah bodoh, berani-beraninya engkau menerobos masuk ke wilayah terlarang Yamaguchi Gumi. Kau anak iblis, tak kusangka kau bisa menemukan tempat ini. Di mana ketua kalian? Suruh dia keluar menemuiku. Ingin bertemu ketua? Coba engkau lihat dirimu di cermin. Lihatlah dirimu, orang seperti apa engkau ini. Masih ingin bertemu ketua? Apa kau pantas? Begitukah? Bocah, kau masih mau menyerang? Serang dia. Kepung dia. Anda harus berhati-hati, Tuan. Dalam formasi pembunuhan ini, entah berapa banyak jiwa master yang telah dilenyapkan. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Formasi kabut 9 neraka. Belum pernah ada seorang pun yang bisa lolos dari formasi kabut 9 neraka ini hidup-hidup. Terimalah kematianmu. Ini tidak mungkin. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Hantu iblis jahat, hancur. Tidak mungkin. Hanya dengan satu gerakan, kau menghancurkan formasi pembunuhku. Kalian, apakah sudah siap untuk kubunuh? Yang baru saja kau bunuh hanyalah beberapa ikan teri saja. Kau tidak berpikir bahwa sekarang kau sudah tak terkalahkan, kan? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memperingati keluarga Qin. Oh, ternyata kau adalah anggota keluarga Qin. Ternyata kau adalah bocah keluarga Qin yang melarikan diri selama bertahun-tahun itu. Bagus, bagus, bagus. Benar-benar pepatah mencari kesana kemari tanpa hasil, tetapi didapatkan tanpa bersusah payah. Keluarga Qin kami selalu damai dan tidak mencari masalah dengan siapapun. Lalu mengapa kalian masih menyerang keluarga Qin? Damai dan tidak mencari masalah? Aku ingat di negara-negara kalian ada pepatah kuno yang berbunyi, orang biasa tak bersalah, tetapi kekayaan yang mereka miliki menjadi kejahatan. Ini membuktikan bahwa kalian memiliki hal yang seharusnya tidak kalian miliki. Oleh karena itu, kalian semua harus dibunuh. Sepertinya, kalian masih mengincar pusaka keluarga Qin. Jangan banyak bicara, terima kematianmu. Pengkhianat, mau lari kemana? Bayan. Datang tepat waktu. Aku tidak perlu mencarimu lagi. Anak durhaka, hari ini aku pasti akan mengambil nyawamu. Shanling, pilihan apa yang akan kau ambil? Bayan, dendam lama dan baru kita. Hari ini sudah saatnya diselesaikan. Tunggu sebentar. Aku ingin membalas dendam sendiri. Jika kau yang bergerak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Anak muda, kau ingin sendirian menghadapi kami berdua. Bukan menghadapi, tapi membantai. Sombong sekali. Jika begitu, kalau begitu, selanjutnya, biarkan aku secara langsung mengantarmu ke jalan buntu. Pedang Guiming telah menebas tak terhitung banyaknya ahli. Lihat saja kau, bajingan kecil, bagaimana engkau akan menangkisnya. Saudara Qin Xuan, harap sangat berhati-hati. Kemampuan pedang orang ini luar biasa. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Bersiaplah untuk mati. Bersiaplah untuk mati. Bahaya. Teknik dari Jepang, berani sekali berteriak. Ingin menahan serangan Guiming ini tidak semudah itu. Bagaimana mungkin bukan hanya bisa mematahkan seranganku, tapi aku juga merasakan aura mematikan. Dasar bajingan, bagaimana engkau bisa menjadi sekuat ini, bahkan Guiming saja tidak dapat keuntungan. Sebenarnya, seberapa kuat dia? Nak, kau menjadi sekuat ini, apakah karena harta keluarga Qin? Kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Sepertinya benar. Guiming, kita serang dia bersama-sama. Apapun jurus yang kau miliki, dengan kekuatan kami berdua, kami pasti bisa membunuhmu. Jingang Fumo. Gawat, jurus itu lagi. Jingang Fumo.
Giming, hentikan, cepat menghindar. Jurus apa ini? Shenling, cepat lari. Biar aku yang mengantarmu mati. Tunggu. Bagaimana? Kau takut? Bocah sialan, aku takut padamu. Kau terlalu banyak berpikir. Sebentar lagi ketua kita akan kembali. Pada saat itu, jika ketua ingin meremukkanmu, itu sama seperti meremukkan seekor lalat. Sepertinya, kau tidak akan sempat menunggu sampai saat itu. Kau yang memaksaku melakukan ini. Terimalah kematianmu. Raja Iblis turun. Beraninya kau. Ketua sudah datang. Sehebat apapun dirimu, itu tidak berguna. Kuat sekali. Dia bisa mematahkan serangan Kinswan hanya dengan satu jari. Tetua Yamaguchi Gumi menghadap ketua. Katakan, kau ingin mati dengan cara apa? Jadi, kau adalah dalang di balik Yamaguchi Gumi? Hari ini, kau berlutut minta ampun. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hari ini, aku pasti akan membuat kalian menjadi abu. Dasar anjing Jepang, ayo mati. Gawat. Bahkan Baiyan bukan tandingannya. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku. Bagaimana mungkin? Sombong sekali. Kekuatan yang menakutkan. Hanya dengan satu jari, dia sudah menghancurkanku. Anak muda, kau lihat itu? Inilah akibat melawan saya. Kau ingin menghancurkan negara naga kami. Memangnya kenapa? Hari ini, aku akan menegakkan keadilan, melaksanakan hukuman Tuhan. Keberanian yang patut diacungi jempol. Namun, apa yang kau lakukan ini adalah tindakan bunuh diri. Kau bergabunglah dengan saya sekarang, kau akan mendapatkan sumber daya yang tak terbatas. Hanya sekumpulan penjajah Jepang berani di hadapanku berbicara omong kosong. Sungguh keras kepala. Ketua, Anda tenang saja. Anak muda ini hari ini, dia pasti akan... Ketua, Anda tenang saja. Hari ini, anak ini, dia pasti akan... Di bawah kuasaku, tidak pernah menerima pecundang. Anak muda, seberapa besar kemampuanmu? Saat ini di dunia, dengan kemampuanmu, kau bisa masuk peringkat 3 besar. Hanya saja, hari ini kau pasti mati. Banyak omong sekali. Langsung saja mulai bertarung. Mencari mati. Sekarang, kau tahu kan perbedaannya antara kita. Penjajah asing mengacaukan negara naga, mempermainkan keluargaku. Dosamu tak terampuni. Serahkan nyawamu. Dosa yang tak termaafkan. Terimalah kematianmu. Bocah, kau lumayan hebat sampai-sampai bisa membuatku terluka. Selanjutnya, matilah kau. Teknik agung pemangsa langit, teknik agung pemangsa langitku sudah mencapai kesempurnaan sejak lama. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Teknik ini memang tidak bisa diremehkan. Dengan tubuh ini sekarang, aku khawatir sulit untuk menahannya. Aku harus meningkatkan kultivasiku secara paksa. Seekor semut masih ingin melawan? Bajingan, kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu kekuatan sejatiku. Teknik apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Fajra penakluk iblis. Fajra subduing demons. Tidak bagus. Menghina negeri Tiongkok. Menganiaya orang tuaku. Hari ini aku akan menegakkan keadilan dari Tuhan. Siapapun yang menyerang negaraku, meskipun jauh, harus dihukum.
Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan secara paksa, apa kau tidak takut kena getahnya? Terimalah kematianmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bocah, kau sudah menerima dampak buruk teknik rahasia itu kan? Meskipun teknikku dapat dengan mudah menghancurkannya, tapi tubuh yang belum ditempa ini tidak bisa menahan seluruh kekuatanku. Kau yang sekarang adalah ikan di atas talenan, siap untuk kusembelih. Jangan berjuang lagi. Aku tahu, kau adalah anak kesayangan surga yang sesungguhnya. Jika aku memberimu waktu, aku khawatir, aku bahkan bukan tandinganmu. Sayangnya, tidak ada jika. Namun, telan pil ini, mulai sekarang, mengabdilah padaku. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Bagaimana? Mengabdi padamu, apa kamu pantas? Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Mati kau. Benda apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kekuatan leluhur keluarga Qin. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Ternyata harta rahasia keluarga Qin ada padamu. Sialan. Bocah, kamu memaksaku untuk meledakkan pil kehidupan abadi. Tunggu saja pembalasanku, aku bersumpah akan mengambil nyawamu. Kenapa aku ada di sini? Kamu sudah bangun. Nona Liang Ying yang membawamu ke rumah sakit. Dia bilang, kamu pingsan di gedung Jiuding, jadi dia buru-buru membawamu ke rumah sakit. Tidak disangka, aku masih berutang budi pada mereka. Hei, kamu jangan bergerak sembarangan. Dokter bilang, kamu perlu istirahat total, setidaknya baru bisa pulih setelah setengah bulan. Tidak perlu sampai setengah bulan. Sing-Sin, sulit sekali aku mencarimu. Sing-Sin, sejak kita berpisah waktu itu, aku selalu memikirkanmu setiap hari. Sekarang aku sudah kembali ke Tiongkok. Kali ini, kamu tidak boleh menolakku lagi, ya? Lepaskan aku sudah punya pacar. Pacar? Di mana dia? Kamu pasti Qin Xuan kan? Aku tahu siapa kamu. Hanya seorang yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal dan tidak punya kemampuan apapun. Aku, tuan muda ini, sarankan kamu satu hal. Tinggalkan Sin-Sin baik-baik, karena orang sepertimu yang berada di lapisan bawah masyarakat, pada dasarnya tidak punya hak untuk punya pacar. Kamu masih tidak terima? Aku beritahu kamu, aku adalah putra dari grup Y. Aku adalah putra Sahyik yang ingin menghancurkanmu. Sangatlah mudah. Mengerti? Begitu sombongnya, tidak takut menyesal di kemudian hari. Aku menyesal? Apa aku akan menyesal? Tuan Muda Y tidak pernah menyesal. Coba pikirkan lagi, apa yang barusan kamu katakan? Ye Qiang, tidak bisakah kamu berhenti membuat ulah? Sin-Sin, ini semua demi kebaikanmu. Hari ini kakek tua keluarga Liang mengadakan sebuah jamuan. Konon katanya telah mengundang seseorang yang sangat penting. Semua orang terkemuka di Donghai ini akan datang. Kebetulan sekali, aku punya undangan untuk pesta ini. Keluarga Lin sudah lama jatuh. Menurutku, ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Bagaimana? Kurasa Paman Lin juga akan setuju kan? Kau terlalu banyak berpikir. Kami tidak akan pergi. Sepertinya tidak begitu kan? Karena barusan Paman Lin bilang dia sangat bersedia. Apa katamu? Baiklah, Sing-Sin. Aku ada urusan. Sampai jumpa lagi malam ini. Qin Xuan, maaf ya. Aku merepotkanmu lagi. Di mataku, dia hanyalah badut murahan, bukan masalah besar. Soal ayah, aku akan bicara dengannya. Kau mau bicara apa?
Ayah, kenapa ayah datang? Bukankah ayah baru selesai operasi? Kalau aku tidak datang, keluarga Lin kita seumur hidup tidak akan bisa bangkit kembali. Apa maksud ayah? Maksudku apa? Aku menyuruhmu putus langsung dengan anak ini. Ayah bicara apa? Aku menyuruhmu putus dengannya, apa kau tidak mengerti? Kenapa? Kenapa? Bocah ini tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya uang, dibandingkan dengan Tuan Muda Ye Qiang, dia jauh tertinggal. Ayah, apa ayah tahu apa yang ayah katakan? Jika bukan karena Qin Xuan, ayah pasti tidak bisa masuk rumah sakit untuk operasi sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Ayah bisa masuk rumah sakit ini untuk operasi, itu semua berkat Qin Xuan, mengerti? Sin, kamu boleh makan sembarangan, tapi jangan bicara sembarangan. Ayahmu bisa masuk rumah sakit untuk dirawat, itu semua karena Tuan Muda Ye. Apa maksud perkataanmu itu? Sin, kamu pasti sudah dibohongi oleh bocah ini. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku bisa dirawat di rumah sakit ini, semuanya berkat koneksi Tuan Muda Ye. Aku tidak menyangka bocah ini ternyata begitu tidak tahu malu sampai sejauh ini. Bocah, cepat putuskan hubungan dengan Sin-Sinku. Jika tidak, kalau Tuan Muda Ye Qiang sampai marah, kamu akan menanggung akibatnya. Sikap macam apa ini? Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang junior? Benar sekali, berani bersikap seperti itu, dan masih ingin menjadi pacar putriku. Kamu hanya sedang bermimpi. Kamu benar-benar cuma bermimpi. Ayah, ibu, tolong, bisakah kalian berhenti bicara? Qin Xuan perlu istirahat total. Putuskan dia sekarang, dan kami akan segera pergi. Kalian, Sin, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Dia cuma anak miskin. Bagaimana dengan Tuan Muda Ye? Dia bahkan mendapatkan undangan dari keluarga Liang. Itu membuktikan betapa hebatnya keluarga Ye. Anak ini, mana mungkin bisa menandinginya? Jadi, apa dia benar-benar hebat? Astaga, Sin, masa kamu tidak tahu betapa besarnya pengaruh keluarga Liang di Donghai? Mereka itu hanya perlu menghentakkan kaki dan bisa membuat Donghai mengalami gempa bumi besar. Hei, sekarang Tuan Muda Ye sudah mendapatkan undangan itu. Ini berarti keluarga Liang menghargainya. Benar, Tuan Ye sangat luar biasa. Dia mau memilihmu, itu adalah keberuntunganmu. Hari ini, kamu harus putus dengan anak ini. Kalau tidak, aku tidak akan pergi dari sini hari ini. Aduh, ayah. Ayah ibu, apa bagusnya Ye Qiang? Dia hanyalah seorang anak konglomerat manja, mengandalkan ayahnya, baru bisa mendapatkan undangan itu. Lagi pula, paling-paling, dia hanya mendapat pengakuan dari keluarga Liang. Dan dia paling banter, hanya bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga Liang, sementara Qin Xuan bisa mendapatkan seluruh rasa hormat dari keluarga Liang. Sin, ayah tahu, kamu tidak ingin putus dengannya, tapi jangan menggunakan alasan serendah ini untuk menipu kami. Siapa sih keluarga Liang ini? Hei, anak ini siapa juga? Mereka bisa mengenalnya, bahkan sangat menghormatinya. Kenapa? Kata-kata itu sudah kamu ucapkan, apa kamu sendiri percaya? Sin, pria ini tidak bisa diandalkan. Dia mengatakan kebohongan seperti ini untuk menipumu dan kamu percaya. Dia hanyalah anak muda miskin yang tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa mendapatkan rasa hormat orang lain? Qin Xuan, bukankah perbuatanmu menipu putriku ini agak keterlaluan ya? Lihat saja bagaimana sikapnya. Lihat dirimu. Kami pulang dulu. Masalah selanjutnya, pikirkan sendiri baik-baik. Pelan-pelan. Qin Xuan, maaf ya. Mereka tidak sengaja. Jangan masukkan ke hati. Terserah mereka mau berpikir apa, biarkan saja. Lalu, pesta malam ini, apa aku harus pergi? Pergi. Dan aku akan pergi bersamamu. Tuan Ye, Anda sudah kembali. Bagaimana urusan yang kuperintahkan? Sudah beres? Anda tenang saja, urusan yang Anda perintahkan sudah aku selesaikan. Asalkan bocah itu berani keluar dari rumah sakit, kami akan mematahkan kakinya. Bagus sekali. Nanti setelah urusan ini selesai, akan kubawa engkau bersenang-senang. Terima kasih Tuan Ye. Terima kasih Tuan Ye. Situasi apa ini? Bukankah Anda ingin menyerang bocah itu? Aku sudah mencari informasi. Bocah itu sangat setia kawan, jadi saudaranya, si babi gemuk itu sudah kutangkap. Kalian siapa? Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Sialan, kalau kau terus merengek seperti itu, aku akan membunuhmu. Pukul dia lagi, tapi jangan sampai dia mati.
Tenang saja, aku tahu batasannya. Hai, si gendut. Merasa senang? Hah? Sebenarnya kalian siapa? Jangan pedulikan kami siapa. Aku tanya padamu, apa kau sangat akrab dengan Qin Xuan? Kau sebaiknya bicara jujur pada kami. Kalau tidak, hari ini kami akan membuatmu sedikit demi sedikit mati tersiksa. Ingin menggunakan aku untuk melawan Qin Xuan? Membunuhku? Kau sungguh berpikir aku tidak berani, ya? Tuan Muda Ye, jangan sampai ada korban jiwa. Serahkan padaku. Siksa dia sampai mati. Malam ini, aku ingin di depan semua orang membuatmu mati terkapar. Salam hormat, Master Qin. Tidak perlu repot-repot, mari masuk dan bicara. Master Qin, saya sudah tua, kondisi tubuh saya juga kurang baik. Kalau tidak, saya sudah lama pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Anda. Tidak perlu, ini hanya luka kecil. Setelah istirahat sebentar, akan sembuh. Baik, untuk Anda, saya sudah menyiapkan teh terbaik. Mohon dicicipi. Silakan. Silakan. Duduk. Tidak perlu teh, mari kita langsung ke intinya. Sejak menjadi incarannya Maguchi Gumi, kedudukan keluarga Liang selalu dalam bahaya. Banyak orang secara diam-diam menunggu untuk melihat keluarga Liang jatuh. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Liang terlihat cemerlang di permukaan, tapi sebenarnya terjadi gejolak tersembunyi. Sedikit saja lengah, kami bisa hancur. Sudah jatuh tertimpa tangga. Tuan Liang, katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Baiklah. Guru Qin, Anda memang lugas, saya tidak akan bertele-tele lagi. Malam ini saya mengadakan sebuah perjamuan. Perjamuan ini sangat penting bagi keluarga Liang. Saya harap Anda bisa menghadirinya. Tentu. Benarkah? Tuan Liang, apa Anda takut saya membohongi Anda? Tidak. Hanya saja saya tidak menyangka Guru Qin setuju secepat ini. Ini undangan, mohon diterima. Tidak perlu benda seperti ini, terlalu merepotkan. Master Qin, Anda memang orang yang jujur. Pak Liang memanggil saya kemari kali ini, bukan hanya untuk membuat saya menghadiri pesta, kan? Master Qin, apakah orang tua Shenling itu dan ninja Jepang yang lain itu, semuanya Anda yang bunuh? Ya. Mereka semua adalah ahli tingkat atas, ya. Memang Master Qin, sehebat apapun mereka bukan lawan Anda. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tenang saja. Setelah Yamaguchi Gumi, mereka tidak akan bisa membuat masalah lagi. Bos mereka juga tidak akan hidup lama lagi. Master Qin, Anda tidak sedang bercanda, kan? Ketua Yamaguchi Gumi, dia itu orang yang sangat misterius. Anda bertarung dengannya? Aduh, sayangnya dia berhasil lolos. Master Qin bisa mengenal Anda adalah berkah bagi keluarga Liang. Sama-sama. Hei. Apa yang Anda katakan? Ada apa? Saudaraku diculik, dan aku belum tahu siapa pelakunya. Master Qin, jika Anda percaya pada saya, masalah ini serahkan pada saya untuk menanganinya. Bagaimana? Kalau begitu, saya serahkan pada Bapak Liang. Tuan Muda Ye, tenang saja, malam ini kami pasti akan ikut dengan Anda menghadiri perjamuan. Kalian tahu betapa pentingnya perjamuan ini. Perjamuan kali ini, yang datang hanyalah tokoh-tokoh terkemuka di Donghai. Ini juga kesempatan bagus bagi keluarga Ling kalian untuk bangkit kembali. Bagus. Kalau begitu, malam ini kami merepotkan Tuan Muda Ye untuk mengantar kami. Kedepannya, kita ini seperti keluarga. Tidak perlu sungkan. Betul-betul. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar pria luar biasa. Anda sudi melirik Sing-Sin kami. Itu adalah keberuntungan besar baginya. Ibu,
Apa yang ibu katakan? Sudah kuperintahkan kau putus dengan pria itu, apa kau sudah putus? Aku lebih baik mati daripada berpisah dengan Qin Xuan. Kau berani? Sekarang ku tegaskan, mulai sekarang kau adalah pacar Tuan Muda Ye. Jika kau berani menolak, aku tidak akan menganggapmu sebagai putriku lagi. Jika kau berani tidak setuju, aku anggap engkau bukan anakku lagi. Ayah, karena engkau tetap ingin mendorongku ke dalam kesengsaraan. Kalau begitu hari ini, aku akan tidak menghormatimu lagi. Pertama, tidak mungkin aku berpisah dengan Qin Xuan. Kedua, aku tidak mungkin bersama sampah seperti Qiang bersama. Lin Xingxin, apa kau benar-benar ingin memutus hubungan ayah dan anak denganku? Jika engkau memang menginginkannya, aku anggap kau bukan ayahku. Aku marah sekali. Aduh, Tuan Muda Ye, aku benar-benar minta maaf membuat Anda melihat lelucon ini. Namun, Anda tenang saja, aku pasti akan membujuknya untuk bersama Anda. Buah yang dipetik paksa rasanya tidak manis. Karena Xingxin tidak mau, aku juga tidak akan memaksa. Hanya saja acara perjamuan malam ini, sepertinya aku tidak punya alasan untuk mengajak kalian. Aduh, tidak. Tuan Muda Ye, Anda adalah satu-satunya menantu yang aku akui. Siapapun yang datang, tidak ada artinya. Iya, betul sekali. Orang sehebat Tuan Muda Ye mau menyukai Xingxin kami. Itu adalah keberuntungannya. Apalagi keberuntungan keluarga Lin. Hahaha. Karena kedua orang tua sudah berkata begitu, maka aku akan menganggap kalian sebagai keluarga sendiri. Aduh, baik. Keluarga itu baik. Keluarga itu baik. Sudah, Bapak dan Ibu, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu ya. Baik. Silakan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tidak perlu diantar. Aduh, ini. Aku harus keluar sebentar. Kau mau pergi kemana? Untuk membuat si bocah Qin Xuan itu putus dengan Xingxin putri kita. Kau mencarinya untuk apa? Kalau bukan dia, lalu siapa lagi yang kucari? Apa kau tega melihat Xingxin putri kita menjerumuskan dirinya ke kehancuran? Benar-benar aku tidak tahu Xingxin ini memikirkan apa sih. Coba lihat, Tuan Muda Ye, latar belakang keluarganya kuat dan sudah banyak membantu kita. Bahkan jika dibandingkan, di antara semua anak muda, dia itu sangat istimewa, sebuah anugerah. Tapi Xingxin ini mengabaikan pria sebaik ini, dia malah menolaknya dan malah memilih seorang rendahan miskin, ngotot mati-matian. Sudah. Kau jangan banyak bicara lagi. Menurutku, kau tidak usah menemuinya, supaya kita tidak merendahkan diri. Nantinya, Tuan Muda Ye akan membereskan masalah ini dengan baik. Ada benarnya juga perkataanmu. Aku tidak jadi pergi. Kakek, masih belum ada kabar. Ini sudah lebih dari 1 jam. Biasanya paling lama beberapa menit masalah ini sudah bisa diketahui. Tapi sekarang temanmu itu pasti sudah lama diincar orang. Kalau tidak, mustahil tidak ada petunjuk sedikit pun. Mungkinkah ini sisa-sisa anggota Yamaguchi Gumi? Guru Agung Qin, Anda jangan cemas. Selama masih di Donghai, di wilayah kekuasaan ini, tidak ada yang tidak bisa saya, Liang Qinghong, selidiki. Saat jamuan malam nanti, saya akan minta semua orang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, saya berterima kasih atas bantuan Tetua Liang. Baik, Guru Agung Qin, Anda terlalu sungkan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu. Hari ini adalah hari peringatan kematian orang tua saya harus kembali menjenguk mereka. Baik, silakan saja. Cepat selidiki untukku. Sialan, sulit sekali menggali ini. Cepatlah menggali. Hei, kalau memang tidak bisa, bagaimana kalau kita ledakkan saja makamnya? Selesai semua urusan. Masuk akal, tidak jadi menggali. Ledak. Keluarkan. Hehehe, bawa barang besarnya. Kalian ini siapa? Aku dari keluarga Ye. Anak muda, beraninya engkau berani membunuh anggota keluarga Ye kami. Kau ini benar-benar hidup tidak tenang, ya. Keluarga Ye. Apakah Ye Qiang yang mengirim kalian? Karena kau sudah tahu kami dari keluarga Ye, cepat lepaskan aku. Jika tidak, kau akan mati tanpa tahu sebabnya. Kalian menggali kuburan orang tuaku dan juga mengancamku. Orang tuamu.
kau adalah Qin Xuan? Ayah, Ibu, setelah ini tidak akan ada yang bisa mengganggu kalian lagi. Nanti kalian harus masuk bersama kami. Sudah, jangan bicara lagi. Sin, hari ini adalah momen pentingmu. Apa yang ibu katakan? Ingat baik-baik, ya. Aduh, Qin Xuan, kau datang. Aku akan masuk bersamamu. astaga. Anak muda, tidak kusangka kau si rendahan busuk ternyata benar-benar berani datang. Dasar orang rendahan, beraninya kau benar-benar datang ke sini. Sing Sin, cepat kemari, cepat. Lin, tidak perlu marah. Sebentar lagi, dia akan ikut bersama kami. Hei, kau, aku tidak tahu kau datang. Sebenarnya mau melakukan apa di sini, tapi aku beritahu kau, pergi dari sini sekarang juga. Karena setiap orang di sini bukan orang yang bisa kau cari masalah. Dasar orang rendahan, kau tidak akan mampu melawan mereka. Kau. Dasar anak ini. Bapak-bapak, mohon tunjukkan surat undangan dan kartu identitasnya. Aku masuk ke pesta ini, tidak butuh surat undangan. Aku sudah memberitahu Liang Qinghong. Nah, kau bercanda denganku ya? Tidak punya identitas, mau apa datang ke sini? Oh. Bukankah tadi kau terlihat sombong sekali? Sekarang bahkan pintu kau tidak bisa melewatinya. Hehehe. Bukan urusanmu, tutup mulutmu. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan. Anak ini hanyalah orang rendahan, dia sama sekali tidak punya surat undangan. Jika kau membiarkannya masuk, bagaimana kalau dia menyinggung seseorang? Kurasa tuan besar, kau juga akan sulit bertanggung jawab, kan? Tuan Muda Ye, Anda benar, silakan Anda kembali saja. Tanpa surat undangan, Anda tidak bisa masuk. Kakek Anda yang meminta saya datang. Saya sudah bilang padanya tidak perlu prosedur yang rumit ini. Hei bocah, apa engkau tidak bisa tidak bersikap sombong ya? Hari ini yang tidak memerlukan undangan hanyalah tamu penting yang diundang oleh keluarga Liang. Kau tidak mungkin bermaksud mengatakan engkau adalah tamu penting yang diundang kakek Liang, kan? Ya, itu aku. Bocah, sepertinya kau benar-benar sudah gila. Memangnya kau itu siapa sampai tidak tahu diri? Sampah pecundang bau sepertimu, pantas jadi tamu kehormatan tetua? Kalian hubungi Liang Ying dan katakan Qin Xuan sudah datang. Dia pasti akan memberitahu kalian. Bocah, kau benar-benar tidak bisa tidak sombong, ya? Kau berani-beraninya menyebut nama Nona Liang sembarangan? Apa kau tidak tahu Nona Liang itu putri kecil Donghai? Kalau kau membuatnya marah, kau akan tamat riwayatmu. Satpam, kenapa tidak cepat usir dia keluar? Kalian mau dipecat, ya? Semuanya, ada yang membuat masalah di depan. Siapa yang berani bikin onar di sini? Bocah, bukankah tadi kau sangat sombong? Sekarang banyak orang datang, kenapa engkau diam saja? Kalian semua, jika ada yang mau menghubungi Liang Ying, pasti akan ada hasilnya. Tapi kalian tidak mau melakukannya. Kau hanya seorang pecundang, sungguh menganggap dirimu bos besar. Ayo maju, kawan-kawan. Saudara-saudara, maju. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lin Xingxin, kau berkali-kali memprovokasiku. Sekarang juga aku akan mencari orang dan menghabisimu. Siapa yang akan kau habisi? Cepat lihat, Nona Liang sudah datang. Selamat siang, Bu Liang. Orang yang kurang ajar ini ingin menerobos masuk ke pesta keluarga Anda. Jadi, saya ingin mewakili Anda untuk memberinya pelajaran. Lepaskan aku. Kau bodoh sekali, kau berani-beraninya memukul Tuan Muda Ye. Apa kau ingin mati? Cepat lepaskan Tuan Muda Ye. Bajingan kecil, cepat lepaskan aku. Kau berani-beraninya di depan Nona Liang melakukan kekerasan. Bukan cuma melakukan kekerasan, aku bahkan ingin membunuh. Kau mau membunuh? Kau menyuruh orang meledakkan makam orang tuaku? Cuma karena hal itu saja, sudah cukup membuatmu mati 100 kali. Bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu tahu. Lin Xingxin, mulai hari ini, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Apapun yang terjadi, mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Xingxin, apakah kamu tidak mau memikirkannya lagi? Tidak perlu. Aku hidup demi Qin Xuan dan mati demi Qin Xuan. Bagus. Nanti kita lihat saja bagaimana kamu menyelesaikannya. Aku membuat masalah di tempatmu, apakah aku tidak merepotkanmu? Dasar bodoh, kamu masih berani. Tidak berani, jika ada permintaan, katakan saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu terlalu baik. Jika ada lagi yang bisa saya bantu, hubungi saja saya. Apa yang sebenarnya terjadi, anak ini bersembunyi terlalu dalam, ya. Bahkan Nona Liang
menuruti kata-katanya. Sebenarnya siapa dia? Aduh, peduli siapa dia. Sekarang bagaimana ini? Aku sudah bilang kamu biasanya tidak pernah memberinya sedikit pun perhatian yang baik. Sekarang dia tidak peduli lagi pada kita. Pertama, mari kita cari cara untuk masuk dulu. Aku harus masuk. Masuk apa? Pergi. Para hadirin, saya orang tua ini, Liang King Hong. Hari ini, saya hanyalah sebagai pelengkap saja. Tokoh utama hari ini adalah orang lain. Jika bukan karena dia, saya yang tua ini sudah lama mati. Keluarga Liang saya juga sudah lama hancur berantakan. Jadi, bagi keluarga Liang saya, dia adalah dermawan besar yang sesungguhnya bagi keluarga Liang saya. Mulai sekarang, jika ada orang yang tak tahu diri, berani menyinggung Tuan Qin, berarti dia bermusuhan dengan saya, Liang King Hong, dan seluruh keluarga Liang saya. Baik. Xingxin, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Masalah yang sebelumnya itu, bagaimana pertimbanganmu? Aku menolak. Ini adalah kesempatan yang langka loh. Ada hal lain? Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Tunggu, ada yang ingin aku katakan. Ini tentang Long Yuan. Kamu punya kabar tentang Long Yuan? Kabarnya, saat dia kembali ke Jepang, dia diserang dan dijebak, lalu tewas di tengah jalan. Mengenai kepastian kabar ini, aku sendiri tidak tahu apakah itu benar atau salah. Sebelumnya, harta karun negeri naga yang telah dirampas oleh Long Yuan kini tidak diketahui keberadaannya. Negeri naga sedang melacaknya dengan sekuat tenaga. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Jadi aku datang menanyakanmu. Apa yang ingin kamu katakan? Aku berencana pergi ke Jepang sebentar dan membawa kembali semua milik negeri naga. Mau ikut denganku? Tidak tertarik. Aku masih punya urusanku sendiri yang harus diselesaikan. Ngomong-ngomong, Baiyan, demi kebaikan hubungan kita di masa lalu, aku memperingatkanmu, Jepang tidak sesederhana yang kau pikirkan. Si gendut ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Padahal aku ingin dia menjadi saksi pernikahanku. Aku sudah tidak bisa menghubunginya selama 3 hari berturut-turut. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Hei, yang bermargaye. Kau ingin aku mengkhianati Queen Xuan? Jika aku mengatakan satu kata lagi, aku bersumpah akan jadi cucumu. Tapi, kau tidak memberiku, sang tuan muda, makanan atau minuman selama 3 hari? Bukankah kau keterlaluan? Yang bermargaye? Tolong. Zhang Hao, kau ada di dalam. Berdasarkan resep ini, siapkan 5 porsi. Resep ini, dari mana engkau mendapatkannya? Sudahlah, siapkan obatnya. Apa kau benar-benar tidak tahu resep macam apa ini? Ini adalah resep kuno milik Raja Pengobatan, barang asli yang sangat langka. Siapkan obatnya. Resep ini dibagi menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Kalau engkau bisa mendapatkan separuh bagian lainnya, tunggu sebentar. Aku akan segera menyiapkan obatnya untuk Anda. Saya tidak tahu, saudara muda, siapa nama Anda? Terima kasih. Guru Qin, benar-benar kebetulan. Anda juga datang untuk mengambil obat? Zhu Feng memberi hormat kepada Guru Qin. Hanya mengambil sedikit secara acak. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana bisa seorang Bapak Tua Liang begitu menghormatinya? Dokter Huang, kakakku hampir meninggal. Cepat pergi dan lihatlah. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa? Ada apa dengan Xiaohua? Paman Liang, kakakku hampir meninggal. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dokter Huang, kakakku hampir meninggal. Cepat pergi dan lihatlah.
Aku tahu Anda adalah tabib Tiongkok terhebat di Donghai. Asalkan Anda bersedia menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun. Guru Qin, tunggu sebentar. Guru Qin, orang yang tadi adalah putra temanku, sekarang dia dalam bahaya besar. Mohon Guru Qin membantunya. Kalau begitu, aku akan pergi melihatnya dulu. Baik, silakan. Ini saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dr. Huang, saya mohon, coba pikirkan cara lain. Saya tahu Anda pasti punya solusinya. Saya mohon. Bukan saya tidak mau menyelamatkan kakakmu, ini sama sekali tidak bisa diselamatkan. Saya benar-benar sudah tidak berdaya. Jarumnya salah tancap. Jelas masih bisa diselamatkan, tapi malah dijadikan situasi tanpa harapan. Dukun, anak muda, beraninya engkau meragukan kemampuan medisku? Kau bahkan tidak pantas untuk aku ragukan. Apa katamu? Master Qin, tunggu sebentar. Master Qin, mohon bantu kami. Tetua Liang, dia bisa menyelamatkannya? Kemampuan medis Master Qin sangat luar biasa, pasti tidak ada masalah. Master Qin, silakan. Jangan sampai terulang lagi. Baiklah, dengan bantuan Master Qin, nyawa Xiaohua pasti bisa diselamatkan. Cepat, silakan. Hentikan. Apa yang mau kau lakukan? Menyelamatkan orang. Tidak masuk akal. Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Sekarang aku akan memindahkannya ke rumah sakit lain. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Jika engkau memindahkannya sekarang, ayo, bantu aku. Dia pasti akan mati di jalan. Omong kosong. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu, Bang? Aku juga tidak tahu. Sungguh bodoh. Hah? Hanya dengan satu tusukan jarum, kondisinya langsung stabil. Bagaimana mungkin denyut nadinya tiba-tiba stabil? Hehe. Kemampuan medis Master Qin sangat luar biasa. Dulu penyakitku disembuhkan oleh Master Qin. Hahaha. Apa yang Anda katakan? Penyakit Anda yang sebelumnya juga disembuhkan olehnya? Benar. Master Qin, bagaimana dengan Xiaohua? Nyawanya sudah terselamatkan, tetapi dia masih perlu perawatan yang baik, agar tidak kambuh lagi di kemudian hari. Aku hanya akan membantu sekali ini saja. Terima kasih banyak, Master Qin. Ngomong-ngomong, Master Qin, mari bicara sebentar. Tuan Qin, putraku yang mengecewakan ini telah banyak menyinggung Anda. Tolong jangan diambil hati. Tidak masalah. Sekarang dia mengalami sedikit masalah, diduga terlibat dengan orang Jepang. Jadi saya berharap Anda bisa membantu saya membereskan urusan keluarga ini. Saya tidak bisa melakukan itu. Anda sebaiknya mencari Jenderal Bayan saja. Saya tidak pantas bertemu Jenderal Bai, jadi saya hanya bisa memohon kepada Anda. Yang paling penting, dia mencuri jimat giok pusaka keluarga Liang kami. Di dalam jimat giok itu tersimpan rahasia besar. Jadi Anda takut sisa-sisa anggota Yamaguchi Gumi mendapatkan jimat giok itu. Lalu Long Yuan akan bangkit kembali? Benar. Ini salah saya karena tidak mendidik anak dengan baik. Telah membawa masalah besar bagi negara naga. Sisa-sisa Yamaguchi Gumi selama belum dimusnahkan, roh mendiang orang tua saya tidak akan tenang sehari pun. Jika saya bertemu dengan putra Anda, saya khawatir. Silakan saja bertindak. Saya, Liang Tinghong, tidak punya anak seperti dia. Baguslah. Halo. Baru saja mendapat kabar, pukul 3 dini hari kemarin di pelabuhan, ada 4 ninja Jepang menyusup ke wilayah negara naga. Setelah diselidiki, mereka akan menuju pegunungan Jiuyang. Saya mengerti. Anda akan segera ke sana? Sekarang juga? Harus disingkirkan secepatnya, para sampah-sampah ini. Kalau tidak, saya tidak akan tenang. Ini saya serahkan pada Anda. Baik. Chu Feng. Ya, Tuan. Segera antarkan Tuan Qin ke pegunungan Jiuyang. Baik. Kali ini saya harus benar-benar mengusir para perompak dan menghilangkan rintangan batin ini.